Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kunanda Jatiwibowo dengan NIM 1301180317 dan rekan saya. Hanif Rangga Hakim dengan NIM 1301180341. Eh, Kami berdua dari kelas IF 4205 di sini akan mempresentasikan tugas besar Machine Learning 2 yaitu klasifikasi. Untuk di sel yang pertama kita importkan dulu library yang dibutuhkan seperti pandas, numpy, dan lain-lain. Nah, kebetulan di sel selanjutnya saya menggunakan dataset dari eh, kendaraan yang saya masukkan ke dalam GitHub yang akan di git clone di collab. Nah, terus di sini ada bagian untuk meload datasetnya. Nah, untuk selanjutnya ada pre-processingnya atau eksplorasi datanya. Eh, nah, untuk selanjutnya saya menggunakan seperti head, shape, dan describe dan info untuk mengetahui jenis data dan isi dari datanya seperti objek ataupun float ataupun data type-nya dan dari kolom-kolomnya. Nah, untuk formulasi masalahnya di sini akan mengklasifikasikan pelanggan yang akan tertarik berdasarkan dataset kendaraan. Nah, untuk eh, selanjutnya kita akan mendrop nilai yang kosong. Nah, untuk mencari nilai yang kosong di sum dulu atau ditambahkan, terus lalu di drop dan lalu kita lihat hasilnya apakah ada yang di drop atau tidak. Nah, di sini ada infonya apakah ada non-null objek atau enggak. Nah, terus selanjutnya ini untuk korelasi matriksnya menggunakan heat map dari Seaborn, di mana semakin dekat dengan satu yaitu semakin berkorelasi. Nah, untuk selanjutnya ini ada menggunakan label encoding yaitu eh, ya pelabelan encoder untuk setiap kolomnya yang berdasarkan kategori kal ke numerical di convertnya. Nah, di sini ada kolom umur kendaraan, ada jenis kelamin, dan ada kendaraan rusak. Nah, terus jika sudah di encoderin akan berubah menjadi 120 jadi numerik seperti ini. Tidak lagi berdasarkan kategori. Nah, terus kita lihat data type-nya dari data train-nya itu sudah INT dan float, tidak ada kategorikal lagi. Nah, ini di sini untuk preprocessing data frame si tesnya kurang lebih sama kayak data trainnya, yaitu di drop nilai nolnya. Terus ini juga kita kasih pelabelan encoder eh, mengubah dari kategorik menjadi numerik. Nah, lalu ada di sini untuk split datanya, untuk X-nya itu kita menggunakan def trend-nya itu di drop si kolom tertariknya dan menjadikan array numpy. Nah, terus untuk Y-nya kita menggunakan kolom targetnya itu tertarik dan mengubahnya menjadi numpy. Terus selanjutnya untuk X test ini untuk dan Y test ini untuk data frame test. Nah, jadi kurang lebihnya sama seperti split data train uh, yang untuk tesnya X tesnya ini di dropnya kolom target ataupun kolom tertariknya. Nah, kalau untuk yang Y ini uh, menggunakan hanya menggunakan kolom targetnya atau tertarik saja. Nah, di sini saya menggunakan algoritma KNN. Karena KNN itu yang pertama mudah diimplementasikan dan sangat
non-linear dia tuh, jadi lebih, enak dipakai dan model parametriknya ataupun non parametriknya, secara singkat dan, mudah, fleksibel dari datasetnya gitu. Jadi paling, mudah diimplementasikan kan gitu. Nah, untuk, ini pengimplementasiannya menggunakan library Knightboard Classifier, untuk nilai N-nya itu bebas, di sini saya menggunakan nilai 5, 5 pengklasifikasian. Terus untuk men-train modelnya, di sini kita menggunakan model fit-nya yaitu X dan Y. Nah, untuk tes modelnya kita menggunakan Y prediksi dan model prediksi dari si X testnya. Nah, untuk reportnya, untuk hasil pengklasifikasiannya menggunakan Y test dan Y prediksi dan akan mengoutputkan hasil precision, recall, F1 score, dan nilai support maupun dari nilai akurasi, makro, dan weighted atau berat bobot dari nilai yang dihasilkan dari klasifikasinya. Ini mendapatkan 0,8, 0,9, 92, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk model yang kedua atau eksperimen 2, jadi sama tahapannya. Kita pertama melakukan preprocessing dan eksplorasi data menggunakan head, shape, describe, info. Lalu kita cek juga apakah ada yang kosong atau tipe datanya masih ada yang objek. Kemudian kalau ada yang kosong kita drop dulu dengan menggunakan isna, dropna, sama shape. Lalu kita lihat lagi apakah masih ada yang kosong. Kalau ternyata sudah tidak ada, kita bikin heatmapnya agar jelas relasi-relasi antar datanya. Lalu kemudian kita menggunakan label encoding untuk mengubah data yang bertipe objek menjadi numerik, kategorikal menjadi numerikal. Seperti dapat dilihat di tabel berikut, di mana semua datanya sama seperti tadi sudah berbentuk numerik. Nah, ini untuk mengecek terakhir. Lalu ada bentuk data tesnya, sama kita cek dulu apakah ada yang kosong, terus tipe datanya. Kemudian kita pakai label encoder buat merubah dari kategorikal menjadi numerikal. Lalu kita melakukan split data seperti sebelumnya dengan X sama Y. Di mana X di sini X2 dan Y2. X2 berisi kolom tertarik dan Y2 juga tertarik. X2 melakukan drop untuk kolom tertarik. Nah, untuk X tes 2 juga sama. Kemudian untuk eksperimen kedua ini kami menggunakan random forest classifier untuk mencari tahu apakah ada perbedaan dengan KNN. Di sini ada N estimator di set 100 dan max depth-nya 0. Lalu yang digunakan yaitu X2 dan Y2 untuk model 2 dotfit-nya. Kemudian untuk Y prediksi menggunakan X test 2. Lalu untuk reportnya yang dipakai adalah Y test 2 dan Y prediksi 2. Kemudian setelah di print hasilnya seperti ini. Terdapat precision, recall, F1 score, support, akurasi, makro, dan weighted. Yang nilainya ternyata tidak jauh berbeda dengan KNN. Kurang lebih sekian untuk presentasi dari kami. Ada yang ingin ditambahkan mungkin, Bu? Kalau dari saya
tidak cukup. Oke, jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.